Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pelatihan Microsoft Excel untuk pemula bagian yang ke-61 kali ini, dan sekaligus juga video saya yang ke-811 di channel ini, akan kita kembangkan apa yang telah kita buat dengan inventory kita, dengan mengembangkan barcode, dalam tanda petik barcode, atau kode barang, ya. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Iya, ini adalah apa yang telah kita buat pada video-video sebelumnya, di mana ada transaksi pembelian, kemudian juga ada transaksi penjualan, kemudian kita juga bisa memposting masing-masing transaksi itu di masing-masing kode di sini. Ya. Nah, karena kita akan membuat barcode, yang dimaksud barcode itu seperti kalau Anda belanja di minimarket atau supermarket, itu kan ada garis-garis yang berwarna hitam variasi dengan eh, warna putih. Terus di bawahnya itu kan selalu ada angka. Itu kalau Anda cermat, angka-angka yang ada di bawah barcode itu terdiri dari 13 digit. Atau tepatnya sebetulnya bukan digit, walaupun bentuknya angka, tapi dia sifatnya teks. Maka kita sebutnya terdiri dari 13 karakter. Yang dimaksud karakter itu bisa angka, bisa huruf, bisa campuran angka dan huruf. Nah, di dalam praktek yang sudah kita buat sejak mulai dari pembelian maupun penjualan, sumber datanya ini terdiri gabungan angka dan huruf. Nah, ini kalau kita perhatikan terdiri gabungan angka dan huruf. Dan hanya 9 saja. Padahal kita bisa membuat lebih dari 9. Ini kan hanya 3. Yaitu huruf B, huruf R, dan angka 1 sampai angka 9. Nah, pada sesi ini kita akan mengembangkan agar kode yang kita buat itu lebih luas. Nah, pertimbangannya apa? Kemarin pada waktu di seri 50 sampai seri 60, kenapa menggunakan 3 digit? Karena untuk memudahkan saja. Karena kita tidak menggunakan barcode reader. Sebenarnya kalau menggunakan barcode reader, kita tidak peduli apakah itu 3 digit, 5 digit, 13 digit, bahkan bisa lebih, semacam itu. Ya. Maka pada video ini kita membuat title-nya itu barcode 5 karakter. Sebenarnya bisa lebih, tapi saya kira untuk keperluan yang kita buat dengan 5 karakter sudah cukup. Artinya kalau dengan 5 karakter itu kita bisa mempunyai item barang sampai 999 barang. Nah, karena ini modifikasi, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak terlalu banyak mengetik. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan barcode reader. Walaupun kalau kita melihat waktu kita transaksi di minimarket atau supermarket itu, kalau barcode-nya kotor kan tidak mampu dibaca oleh barcode reader lalu oleh kasir diketik, begitu, ya. Nah, sekarang kalau kita akan mengubah eh, barcode-nya ini, konsekuensinya adalah pada waktu pembelian ini akan terjadi error nanti. Kita coba aja. Ini kan rumusnya nanti diambilnya hanya 3, yang sebelah kanan itu dalamnya BR1, BR2 sampai BR8. Nah, sekarang kita cek di pembelian ini masih asli, penjualan juga masih asli. Sekarang kalau sumber datanya kita ubah, misalnya mudahnya gini aja. BR
001. Nah, ini kan sudah 5 digit. 5 digit atau 5 karakter ya, tepatnya 5 karakter, yaitu BR001, 5 karakter. Ini kita double klik, otomatis sampai 9. Sehingga kalau ini kita drag bisa maksimal sampai BR999. Ya, kalau untuk penjualan di tempat yang relatif apa umum atau yang lingkup yang kecil itu 999 item itu sudah cukup banyak. Ini saya buat sampai eh, ya ini banyak ya. Sampai berapa ini nanti. Tetapi hati-hati, ini belum saya lanjutkan ya. Hati-hati bahwa yang namanya sembako tetap di sini, tidak ke bawah. Ya. Nah, maka trik kita mau buat berapa? Silahkan mau berapapun. Yang penting bisa sampai 999. Tapi sebelum ke sana, kita cek dulu pembelian. Nah, ini sudah error semua. Ya, sudah error. Penjualan juga otomatis error. Kenapa? Karena dia mengambil sebelah kanan sebanyak 3. Sebelah kanan sebanyak 3, otomatis ya, ini akan kalau kita lihat yang namanya BR1 ataupun BR2 sampai BR8 ini kan di sumber datanya nggak ada, maka terjadi error. Oke, itu satu. Yang kedua, kita mau buat berapa itu harus kita rancang terlebih dahulu. Ya, kita buat sampai 30 gitu aja ya. Maka triknya begini. Untuk 1 dan 2 ini terkait dengan yang namanya sumber data yang disebut dengan eh, sembako tadi. Berarti kalau dari 1, 2 sampai 9 ada 9 macam barang, kita akan buat 30. Berarti kita butuh 21 lagi, maka triknya begini. Di sini, ini trik yang mudah ya, supaya nanti Anda tidak usah banyak menggunakan fitur-fitur yang belum dikenal. Jadi, prinsipnya kita menggunakan fitur sedikit mungkin, tapi kita bisa memperoleh hasil semaksimal mungkin. Jadi antara ini sampai di sini, kita blok di sini. Atau dari sini sampai sebelum 9 kita blok. Berarti ini ada 7. Nah, kita klik kanan. Jadi perhatikan yang 1 dan 9 tetap. Berarti antara 1 dan 9 itulah area dari eh, nimbox yang namanya sembako. Ini kita blok, kemudian klik kanan. Lalu kita insert. Nah, lagi. Ini berarti sudah tambah sebanyak 7. Karena kita butuh 30, baru 7. Jadi dari 9 ke 30 kan perlu 21. Sudah 7, 7 lagi, 7 lagi. Berarti sudah 30. Lalu baru kita double klik di sini. Atau kita drag. Kita drag sampai di terakhir sini. Berarti mentega itu berubah menjadi BR030. Macam itu. Nah, supaya kaitannya dengan penjualan maupun pembelian, kita sepakat. Anda kalau mau sampai 999 ya tinggal di insert sampai berkali-kali ya sampai kayak tadi. Tapi kalau mau banyak ya kan 7 jadi 14, 14 21, 21 jadi 42, 42 jadi 84 ya. Tinggal nambah sedikit lagi sudah 99. Kalau mau sampai 100. Tapi kalau mau sampai 999 ya berarti 7 jadi 14, 14 jadi 28, 28 jadi 56, 56 jadi 112, 112 jadi 124, 224 dan seterusnya sampai tercapai. Itu cara sederhana ya, cara sederhana begitu. Nah, sekarang agar nama barang harganya yang begitu juga tercapai, ini kita boleh pindah ini sampai sini, kita tinggal drag aja atau boleh di-cut ya, gunting, kemudian dimasukkan ke sini, paste. Nah, lalu
Kita tinggal menambahkan nama barang, harga beli, harga jual. Ya, otomatis dengan memperbaiki sembako, nah ini sembakonya sudah sampai 30. Otomatis yang sebelah kanannya yang namanya stok, ya otomatis juga bertambah sampai 30 juga otomatis. Begitu. Ini yang penting yang perlu Anda ketahui. Ya, pertama menambah sumber datanya. Mau berapapun. Ini dalam contoh saya kasih sampai 30. Anda mau sampai 999 langsung juga boleh. Disesuaikan jumlah barang yang Anda miliki. Itu yang pertama. Demikian juga tidak tertutup kemungkinan bahwa yang kode yang saya beri di PR001, PR002 ini betul-betul Anda tinggal membeli sebuah alat yang namanya barcode reader. Barang-barang yang Anda mau stok di gudang Anda ya tinggal dicret langsung otomatis di sini otomatis tertera angka-angka yang ada di barang tersebut. Tapi hati-hati sebelumnya ini harus di blok, kita buat teks terlebih dulu ya. Karena walaupun wujudnya angka, tapi komputer menerimanya sebagai teks atau sebagai bersifat teks gitu. Nah, ini silakan tinggal ditambah sendiri nama barang. Gitu. Tinggal tentang menambah nama barang, harga beli, harga jual, atau nama barang, harga jual, harga beli, silakan ditambah sendiri, tinggal mengetik aja. Sekarang yang kedua, Anda harus memperbaiki apa yang ada di dalam rumus pembelian maupun penjualan. Nah, contoh, ini nama barangnya kan error nih. Maka Anda tinggal insert function di sini, sehingga di VLOOKUP-nya ini bukan koma right-nya, ya, di right-nya ini bukan koma 3 tapi koma 5. Begitu kita tekan enter, ya betul dia. Oh, masih salah ya. Oh ya, maaf nanti yang sana. Ini satu, ini juga koma 5 yang di right. Right-nya ini juga koma 5. 2. Kemudian kalau ini sudah betul, ini juga sudah betul. Tinggal yang di sini. Ini bukan BR1 tapi BR001. Nah, sekarang betul. Ini 002. Tapi ini kan tetap harus di copy ke bawah. Nah, jadi betul ini 003, 004, dan seterusnya. Jadi dua hal itu yang perlu Anda perbaiki. Sebenarnya Anda mau membuat dari awal juga boleh ya, tetapi ini kan sekalian revisi apa yang sudah kita buat. Nah, sementara ini kita hapus saja nggak apa-apa. Nah, kalau kita mau menambahkan yang lain, ya tergantung dari di sananya sudah dikasih atau belum. Kan kita punya 9 ya masih bisa. Yang belum ada misalnya eh, sebanyak misalnya 56 BR009. Nah, di sini akan muncul, tapi rumus ini kan harus di copy ke bawah. Kalau nambah banyaknya barang tinggal di drag aja. Macam itu. Silahkan dicoba, dilanjutkan untuk yang eh, penjualan. Ini kan masih error. Hmm. Oke, selamat mencoba. Jadi ini saya catat supaya nanti di dalam video berikutnya kita aman ya. Hmm. Jadi ini silahkan diperbaiki sumber datanya, ya. Sumber data. Jadi silakan diperbaiki sumber datanya dan juga ini transaksi penjualan. Ya, ini dua hal yang silakan Anda coba, nanti akan kita bahas kembali untuk video berikutnya saja. Oke.
Ya, ini yang saya kasih title barcode 5 karakter. Bisa lebih ya, lebih ini contoh aja. Karena kalau dengan 5 karakter kita bisa menampung 999 item barang di gudang atau di transaksi penjualan maupun pembelian, atau gampangnya 1000-1. Tapi kalau mau 6 karakter otomatis 10.000-1 dan seterusnya. Oke, demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba. Jadi prinsipnya apapun yang Anda simak di video pelatihan ini, prinsipnya harus dan wajib mencoba. Karena tanpa mencoba Anda menjadi dalam tanda petik jengah. Jengah itu jadi seperti mohon maaf ya istilahnya, tepatnya analogi seperti omong doang, artinya nggak ada prakteknya. Ya, silakan dicoba ya. Saya yakin Anda pasti mencoba, karena dengan mencoba itu Anda akan menjadi kompeten. Silakan kirim atau share video ini ke banyak teman relasi supaya mereka pun juga bisa mengaplikasikannya di dalam pekerjaan masing-masing, ya, sehingga mereka pun akan menjadi kompeten juga. Karena kita harus kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.